Di antara ribuan pulau dan jutaan cerita yang membentang di Katulistiwa, ada begitu banyak kisah yang nyaris terlupakan. Suara-suara dari masa lalu, kearifan yang tersembunyi di sudut-sudut desa, dan jejak peradaban yang hening menanti untuk ditemukan kembali. Zaman boleh berganti, namun kami percaya sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang tak pernah tercerabut dari akarnya. Inilah alasan kami ada. Selamat datang di Nusa Kembara. Ini adalah sebuah perjalanan untuk merayakan kembali apa yang menjadikan kita Indonesia. Misi kami adalah mendokumentasikan kekayaan sejarah, tempat, budaya, dan kearifan lokal. Bukan sekedar sebagai arsip, tapi sebagai cermin dan inspirasi untuk kita hari ini dan generasi mendatang. Perjalanan ini kami mulai dari sebuah titik sunyi di kaki Anjasmara yang megah, di mana bisik-bisik masa lalu menanti untuk disingkap. Perjalanan dimulai. Menembus hiruk-pikuk kota, menuju ketenangan pedesaan Jombang. Setiap kilometer adalah langkah mundur ke masa lalu. Melintasi penanda-penanda sejarah lokal, mengantar kita lebih dekat ke sebuah situs kuno yang menjadi saksi bisu kejayaan Majapahit. Tiba di Candi Rimbi, kita disambut keheningan yang syarat makna. Candi bercorak hinduistik ini yang diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi adalah pendarmaan bagi Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi, penguasa ketiga Majapahit. Meskipun sebagian besar badan dan atapnya telah runtuh, kaki candi dengan 3 undakan masih kokoh berdiri. Puluhan panel relief yang terukir indah mengisahkan fabel binatang, cerita keagamaan seperti Sri Tanjung, serta narasi penyucian diri seperti kisah Sang Setiawan dan Garudea. Relief-relief ini bukan hanya hiasan, melainkan jendela menuju peradaban, praktik keagamaan, dan kehidupan masyarakat Jawa kuno. Candi ini juga menjadi inspirasi motif batik khas Jombang. Ini adalah bukti nyata bagaimana warisan peradaban, bahkan dari sebuah reruntuhan, dapat terus hidup, beradaptasi, dan memberi makna bagi generasi masa kini. Meninggalkan jejak sejarah di Candi Rimbi, perjalanan berlanjut menuju Wonosalam.
sebuah daerah yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Jalanan yang berliku mengantar kita ke hamparan perkebunan kopi Excelsa. Komoditas unggulan yang tak kalah bersejarah di wilayah ini. Aroma tanah dan dedaunan segar menyambut, menandakan kita memasuki jantung produksi kopi di kaki Gunung Anjas-Moro. Sesampainya di kebun kopi, kami disambut oleh Mas Karim, seorang pegiat kopi yang dengan ramah mengajak kami menyelami dunia Liberica dan Excelsa Wonosalam. Kisah pun dimulai dari kelompok kopi Liberoid, induk dari varietas Liberica dan Excelsa. Mas Karim menunjukkan ciri-ciri unik dari buah kopi tersebut. Mulai dari buah Liberica yang lebih besar, aroma bunga wangi seperti melati, hingga kemampuannya yang langka untuk berbuah di batang utama. Ternyata, kekayaan varietas di Wonosalam ini lahir dari sejarah panjang sejak zaman Belanda, di mana metode tanam turun-menurun tanpa sengaja menciptakan persilangan-persilangan alami. Inilah yang melahirkan kopi-kopi dengan nama lokal, seperti Asisa, kopi Nongko, dan juga kopi Juria, yang kini menjadi objek riset ilmiah. Puncaknya adalah saat Mas Karim menjelaskan proses pasca panen. Ia berfokus pada proses natural dengan teknik fermentasi dan ragi khusus. Cara ini mampu mengarahkan dan memperkaya cita rasa kopi, menghasilkan profil rasa yang kompleks, mulai dari aroma bunga hingga buah-buahan tropis. Perbincangan ini menegaskan bahwa kopi Wonosalam bukan sekedar komoditas, melainkan sebuah warisan. Dari persilangan alami di kebun hingga inovasi fermentasi, setiap biji kopi membawa ceritanya sendiri. Pengetahuan Mas Karim membuktikan bahwa dengan pemahaman mendalam dan pengolahan yang tepat, kopi lokal mampu menembus pasar dunia dengan kualitas specialty. Bersamanya, kami sadar bahwa di balik secangkir kopi tersimpan cerita panjang tentang sejarah, alam, dan dedikasi yang mengubah cara kami memandang kopi selamanya. Perjalanan kami lanjutkan menuju Pura Giri Anjas-Moro yang berada di Dusun Tegalrejo, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam. Di sana, kami disambut hangat oleh Pak Duadi, seseorang tokoh yang mengajak kami memahami lebih dalam kehidupan Hindu Jawa di Wonosalam. Beliau menunjukkan bahwa ritual dan upacara yang kami lihat adalah cerminan dari sejarah, adaptasi budaya, dan kearifan lokal yang menyatu secara harmonis. Pak Juwadi mulai dengan menuturkan agar sejarah komunitas Hindu di Wonosalam. Itu pertama kalinya itu beliau-beliau itu belum menamakan Hindu, karena beliau-beliau dari bagian dari kejawen atau kepercayaan itu waktu itu, karena belum ada agama waktu itu, belum ada yang memeluk agama. Itu sekitar tahun 68 lah. Itu di wilayah, termasuk wilayah Wonosalam. Setelah 68 itu dari simbah-simbah saya itu baru, karena dari pemerintah kan mengharuskan harus punya agama. Semua penduduk atau masyarakat Indonesia itu harus punya agama, itu barulah beliau memang masuk ke agama Hindu. Dari rumah ke rumah, kemudian pada akhirnya setelah kompak, setelah ada kebersamaan di situ, istilahnya itu banyaklah umatnya, itu baru membangun sebuah sanggar. Sanggar itu rumah untuk ibadah, berupa rumah lah waktu itu, bisa disebut dengan sanggar seperti itu. Ada akhirnya banyak pengikutnya yang masuk ke agama Hindu waktu itu, dan juga tempat ibadahnya itu bukan pura waktu itu,
itu masih dari rumah ke rumah, ya bergantian dari rumah ke rumah. Jadi belum punya tempat ibadah. Beliau lantas menjelaskan konsep serupa tapi tak sama dengan Hindu yang ada di Bali. Misalnya, ritual besar tetap diadaptasi dengan tradisi lokal seperti sesaji Jawa. Kunci dari keunikan ini, menurutnya, adalah filosofi luhur Desa Kalapatra. Prinsip untuk selalu selaras dengan adat istiadat di mana mereka tinggal. Filosofi inilah yang mengintegrasikan tradisi seperti nyadran dan selamatan dusun ke dalam napas Hindu mereka. Landasan hidup mereka, Trihita Karana atau harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam, terasa begitu nyata dalam tradisi Simakrama. Kisah dari Pak Juwadi menunjukkan bahwa komunitas Hindu Wonosalam adalah teladan hidup tentang toleransi dan kelenturan budaya. Dalam tradisi ini, umat beragama lain datang bersilaturahmi setelah Hari Raya Nyepi, membuktikan bahwa toleransi mampu menciptakan kerukunan yang luar biasa. Dengan menghormati adat setempat, mereka menciptakan identitas yang kuat dan menjadi contoh kerukunan, tidak hanya bagi Jombang yang dikenal sebagai kota santri, tetapi juga bagi seluruh Indonesia. Pada akhirnya, setiap perjalanan adalah tentang menemukan rumah. Bukan rumah untuk kembali, tapi rumah di dalam sebuah perjumpaan. Dalam secangkir kopi hangat, atau dalam obrolan tulus di bawah langit senja. Jejak kami di sini mungkin akan memudar seiring waktu, tapi jejak kebaikan dan kearifan yang kami temui akan selalu membekas. Ini bukan akhir, melainkan sebuah jeda. Energi yang kami kumpulkan di sini akan menjadi bekal untuk perjalanan berikutnya, untuk menyapa wajah-wajah baru dan mendengar cerita-cerita lain yang belum terungkap. Teruslah berjalan bersama kami. Sampai jumpa lagi di episode Nusa Kembara berikutnya.